Saudara sekalian, pagi hari ini senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semua. Walaupun kita kembali ibadah online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di mana kita berada saat ini. Amin. Mari kita terus berdoa semoga virus ini segera berakhir dan kita bisa kembali ibadah tatap muka, kita bisa onsite kembali. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau beri kami kembali kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau ada bersama kami, karena Engkau Tuhan yang Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Pagi hari ini kami berikan yang terbaik dari hati kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk terima puji-pujian ya Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita bersukaria, kita mengucap syukur Dia yang sudah mati buat kita, Dia yang selamatkan setiap kita. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi
syukur ya Tuhan. Engkau menebus setiap kami, Engkau membenarkan setiap kami ya Tuhan. Kami beroleh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini sungguh dari hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur, kami tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biar ibadah kami pagi hari ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Katakan bersama-sama, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita beruntung karena kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, kita naikkan pujian. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu, aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita secara virtual karena situasi di sekitar kita yang menunjukkan tingkat penularan COVID yang semakin tinggi. Nah, kita harus bijak dan kita memulai dalam ibadah ini kembali melalui virtual. Tidak mengurangi sesuatu, yang penting adalah hati kita, kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kami boleh menyembah, memuji nama-Mu karena kami sangat merindukan-Mu dan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami dengan makanan yang rohani, kenyangkan kami dan berikan kami pengetahuan yang benar akan firman Tuhan agar kami dapat mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan khotbah berseri yang saya ambil dari kitab Roma. Kemarin kita sudah belajar mengenai bukti dibenarkan oleh iman. Tetapi sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu keuntungan orang yang dibenarkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tentunya ada satu gain, ada satu keuntungan ya. Kalau kita itu menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Baik, mari kita akan membaca dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita kan ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa kalau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai bukti kita dibenarkan oleh karena iman, dan sekarang kita masuk kepada keuntungan. Ya, saudara, tentunya ini yang dicari oleh banyak orang, apa yang disebut dengan keuntungan. Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan, bahkan gainnya kalau boleh besar. Dalam hukum ekonomi itu kalau ya dikatakan dengan modal yang sekecil-kecilnya tapi mendapatkan yang sebesar-besarnya. Nah, di dalam kita dibenarkan oleh rahmat Tuhan, oleh kasih karunia Kristus, kita juga mendapat keuntungan setelah kita itu dibenarkan oleh iman. Apa saja keuntungan bagi kita, bagi saudara saya yang telah dibenarkan oleh iman? Mari kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, kalau bukti keuntungan kita adalah bahwa hidup dalam damai sejahtera
Tuhan. Luar biasa ya. Pada waktu kita dibenarkan, setelah kita dibenarkan, maka hidup kita itu berada dalam keadaan atau dalam posisi kita itu mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Nah, kita akan melihat ayatnya. Dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi inilah yang kita syukuri, saudara. Kita tidak hidup di bawah tekanan yang membuat hati kita, hidup kita tidak ada damai. Tetapi sejak kita itu dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita ini memiliki yang disebutkan damai sejahtera. Nah, kita akan melihat dalam terjemahan yang lain supaya kita semakin dapat memahami dengan tepat, dengan tajam mengenai kebenaran ini. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dalam terjemahan NIV. Demikian ya, saya senang. Jadi katanya, therefore, having been justified by faith, we have peace, ya, kita memiliki damai. Tapi saya senang dengan tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris, menggunakan having been justified. Nah, saudara, Anda dan saya sudah dibenarkan oleh karena kemurahan Tuhan yang menebus dosa kita di atas kayu salib. Tetapi bahasa Inggris ini lebih jelas ya. Having been artinya kamu telah dan sedang dibenarkan oleh iman, by faith, we have peace. Kita punya peace, damai with God through our Lord Jesus Christ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau Anda dan saya, misalnya kita ini akhirnya keluar dari kebenaran yang dimana kita dibenarkan tadi, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Tetapi apabila kita memiliki sebuah konsistensi, kita tetap di dalam anugerah kasih karunia itu, maka Anda dan saya tetap berada dalam hal memiliki damai sejahtera. Karena dalam bahasa Inggrisnya having been, ya, yaitu yang telah dan sedang dibenarkan. Nah, saudara, sampai nanti pada akhirnya kita menerima apa yang menjadi realita janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kata peace, kata damai sejahtera, ya, dalam bahasa Indonesia digunakan kata damai sejahtera, berasal dalam bahasa Inggris peace, dan kata peace itu dalam penulisan Yunani adalah Irene, ya. Irene adalah keadaan tenang, jiwa kita tenang atau berdamai, harmoni yang terjamin keselamatannya melalui Kristus, dan dengan demikian tidak takut apapun dari Tuhan dan puas dengan nasib duniawinya. Luar biasa ini. Penjelasan yang luar biasa dari jenis apapun. Yang pertama, saudara, bahwa mengapa kita ini punya irine, punya damai, punya peace, karena kita tidak takut hukuman. Kalau suatu kali Tuhan memanggil kita tidak takut, karena kita akan menghadap kepada Tuhan dan kita akan menerima kemuliaan. Sedang orang-orang yang di luar Tuhan untuk menghadapi kematian, mereka sangat takut. Banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang ketakutan hidupnya untuk menghadapi kematian. Dari orang-orang yang dulu tidak mengenal Tuhan, juga mereka bersaksi bagaimana mereka dihadapkan kepada sebuah ketakutan nanti kalau Tuhan memanggil dia. Mereka mengalami sebuah ketakutan akan
akibat daripada perbuatan di dalam dunia ini. Tetapi karena kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, dengan demikian tidak takut apapun, ya, tidak takut apapun. Kapanpun kita dipanggil, kita mengatakan, ya Tuhan, saya siap, karena kita telah berdamai dengan Tuhan. Dan dikatakan ini yang lebih indah, juga indah dan puas dengan nasib duniawinya. Saudara, sekalipun kita dalam dunia ini menderita karena iman, atau memang Tuhan izinkan sebagai proses pendewasaan iman, kita tidak pernah merasa cemas atau takut. Karena apa? Kita ini sudah memiliki Kristus, kita ini sudah berdamai dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami dalam dunia ini tidak akan menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi itulah keuntungan yang pertama bagi orang-orang yang telah memiliki pembenaran karena iman tadi, seperti yang dikatakan dalam kitab Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya kira ini cocok dengan terjemahan NIV tadi, ya, yang mengatakan have been justified by faith. Karena Petrus mengatakan sambil menantikan semuanya, menantikan sebuah realisasi janji-janji Tuhan kepada kita. Kita harus apa, saudara? Berusaha. Kita tidak akan keluar dari kasih karunia, kita tidak akan meninggalkan Kristus. Kita berusaha supaya apa? Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh kasih karunia-Nya, maka kita wajib memelihara, kita wajib berusaha dengan sekuat hidup kita, supaya hidup kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan peace dengan Dia. Pada waktu kita berbuat dosa, maka peace itu akan pergi dari kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, keuntungan bagi orang yang telah dibenarkan tadi, ya, adalah menerima kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, kita boleh akses, saudara, oleh iman. Akses itu oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan, akan menerima kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi keuntungan yang kedua pada waktu kita telah menjadi orang yang dibenarkan adalah kita menerima kemuliaan Tuhan. Kita bermegah dalam pengharapan, ya, kita akan menerima apa, saudara? Kemuliaan Tuhan, the glory of God. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam daging ini, kita masih berjuang dalam dunia ini, supaya kita nanti suatu kali kita akan menerima seutuhnya apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kitab Korintus Paulus mengatakan from glory to glory. Wah, itu dahsyat sekali, ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa agungnya Tuhan itu, penuh dengan kemuliaan. Dan kita, orang yang percaya itu, akan menerima kemuliaan Allah. Allah itu penuh dengan kemuliaan. Dan pribadi yang penuh dengan kemuliaan itu sampai Musa pun tidak tahan untuk melihat tentang wujud Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam Injil Matius ada sesuatu yang sangat memberkati kita akan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita itu. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu
penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Puji nama Tuhan. Saudara, ini sungguh sebuah nats yang penuh dengan makna yang luar biasa. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu penciptaan kembali. Wow, kita bertanya, ada apa dan kapan itu penciptaan kembali? Sebab Alkitab mencatat, dunia yang dimana kita berpijak sekarang ini satu hari akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan kemudian menciptakan langit dan bumi baru, saudara, di mana kita kelak akan tinggal di sana. Haleluya. Saudara, apakah kita masih terlalu mencintai dunia ini ya? Kita terkesima dengan kemolekan, keseksian dunia ini, sehingga kita rela meninggalkan Tuhan, menjual iman karena keindahan dunia. Nah saudara, dunia ini nanti akan hancur oleh karena murka Tuhan. Dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru di mana kelak kita akan tinggal. Dikatakan lalu berhenti? Tidak saudara. Apabila, kapan waktunya? Apabila Anak Manusia, Tuhan Yesus Kristus bersemayam di atas kemuliaannya, katanya kamu murid-murid yang telah mengikut aku akan duduk juga, haleluya, di atas 12 tahta untuk menghakimi siapa? 12 suku Israel. Orang kadangkali menempatkan Israel sebagai bangsa yang istimewa ya, karena memang dia adalah bangsa pilihan Tuhan, dan bukti dalam sejarah memang tercatat bahwa Israel itu bangsa yang luar biasa di muka bumi ini. Tetapi saudara, karena bangsa Israel itu masih menolak Tuhan, dan apa yang terjadi? Nanti kita yang mengikut Yesus akan duduk di atas tahta Tuhan dalam kemuliaannya untuk menghakimi siapa? 12 suku Israel. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan lahiriah menjadi bangsa Israel karena untuk dikasihi Tuhan, tetapi karena kita telah mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita itu berharga, bahkan lebih berharga daripada orang Israel secara jasmaniah. Puji Tuhan. Inilah keuntungan yang besar. Apakah saudara masih ragu? Apakah saudara masih mau meninggalkan iman kepada Kristus? Saudara akan menderita kerugian yang luar biasa. Sebab itu tetaplah have been justified by faith. Anda dan saya telah dan sedang ya menjadi pengikut Kristus dan dibenarkan oleh karena iman kita. Yang ketiga, apa yang ketiga yang menjadi keuntungan kita? Yaitu sanggup menderita dalam kesusahan karena iman. Haleluya. Saudara, ini keuntungan ya. Karena kita punya vitamin, kita punya sesuatu yang memberikan kita kekuatan. Nah saudara, karena sejarah kekristenan itu dan sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa waktu kita menjadi pengikutnya, Tuhan tidak mengatakan segala sesuatu menjadi indah. Ya maksudnya tidak ada sebuah proses atau penderitaan. Saudara, antara berkat dan penderitaan itu seperti sekeping mata uang. Di mana ada berkat, di situ juga ada penderitaan. Nah saudara, jangan pernah lari kita menderita sebab karena iman. Sejarah mencatat orang-orang percaya itu penuh dengan penderitaan, tetapi di tengah penderitaan itu karya Tuhan, anugerah Tuhan semakin besar kepada kita. Dalam ayat yang ketiga dan kelima saya bacakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, siapa mau sengsara saudara ya? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Rupanya kesengsaraan, penderitaan itu ada manfaatnya, saudara. Menimbulkan ketekunan, dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita. Puji Tuhan. Saudara, inilah yang membuat orang-orang Kristen tetap bertahan dalam iman, sekalipun mereka sebab imannya telah mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Mereka dibuang, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka kehilangan hak-haknya, mereka dipinggirkan, dimarginalkan. Tetapi mereka tidak pernah menyangkali imannya karena penderitaan yang mereka alami, karena mereka punya kekuatan yang khusus, karena diberikan Tuhan kepada kita setelah kita dibenarkan oleh iman tadi. Kita punya kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Tidak pernah kita akan lari meninggalkan Tuhan oleh sebab karena penderitaan tadi. Bahkan penderitaan tadi akan membawa sesuatu yang lebih berguna. Ya, dikatakan penderitaan tadi dikatakan akan kesengsaraan kita, dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya, saudara ya. Jadi saya lihat justru di negara-negara yang mengalami tekanan, kekristenan itu berkembang dengan luar biasa. Karena apa? Mereka menjadi orang yang tekun. Tekun itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Haleluya. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Di tengah-tengah ada kita mengalami penderitaan, katanya disebutkan karena telah kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang amazing ya. Kita punya roh penghibur, roh penolong, Parakletos itu, sehingga kita diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi penderitaan yang kita alami. Puji Tuhan. Nah, apa yang dikatakan atau yang dituliskan testimoni oleh Rasul Paulus tentang kehidupannya, bagaimana ia menderita karena Kristus, karena imannya, tetapi ia tidak pernah menyangkalinya. Kita lihat apa yang dialami oleh Paulus, dan itu dituliskan dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24 dan seterusnya, mengatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, ayat 27 mengatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow, bayangkanlah, kita mencoba menggunakan imajinasi kita untuk melihat keadaan Paulus karena pelayanannya, karena imannya, bagaimana ia sangat menderita, tetapi ia kuat dan rela untuk itu ya. Dia kerap kali dicambuk, dia dianiaya, kelaparan, kedinginan, bekerja berat untuk menghidupi dirinya sendiri. Wow, saudara ya, ini luar biasa, sebuah perubahan, sebuah transformasi hidup Paulus yang dulu ganas, yang dulu garang. Dia penganiaya jemaat Tuhan, tetapi diubahkan Tuhan. Dan mengapa ia kuat sampai sedemikian? Karena itu adalah bagian yang ia terima. Ada kekuatan yang khusus. Nah saudara, ini saya mengatakan sebagai keuntungan.
Karena apa? Pada waktu kita menderita itu semua, karena kita bisa kuat pada waktu kita menderita karena iman Kristen. Bukan karena ulah kita yang salah, yang keliru, tapi kita ada kekuatan yang amazing, yang divine, yang ilahi untuk menghadapi sengsara akibat iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sulit terjadi karena iman kita, percayalah, itu juga keuntungan bagi kita. Karena sesuatu yang ilahi, yang menguatkan kita, karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Haleluya. Yang terakhir, ya, apalagi yang keuntungan kita, yang kita dapat akibat kita dibenarkan oleh iman. Ayat yang ke 9 sampai yang ke-13, ya, bahwa kita diluputkan dari murka Tuhan, the word of God. Ayat 9 saya bacakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Haleluya, ini saya garis bawahi, saya highlight dengan huruf merah, ya. Pasti kita, pasti, bukan sebuah mudah-mudahan atau sebuah impian palsu. Kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Tuhan. Haleluya. Saudara, nanti kita lihat lagi, ya, ayat 10 dulu. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa sih murka Tuhan? Ya, apa itu murka Tuhan? Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata orges, ya, artinya kemarahan. Nah, saudara, sekarang ini Tuhan masih membiarkan yang gandum dan ilalang tumbuh bersama, ya. Orang fasik dan orang benar dibiarkan. Bahkan orang fasik itu semakin merajalela, saudara. Tetapi nanti satu kali firman Tuhan akan digenapi, akan datang kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Dan ini saudara kita sepupu yang lain percaya dan takut akan judgment day, akan hari penghakiman itu, ya. Dikatakan akan ada kemurkaan Tuhan, yaitu tindakan Allah yang menentang ketidaktaatan manusia, terutama dalam menolak Injil, saudara, dan dosa yang diperbuat dan memanifestasikan kemarahannya Tuhan dalam menghukum akibat dosa dan menolak Injil. Haleluya. Nah, kemarahan Tuhan itu adalah tindakan. Ada tindakan Tuhan kepada manusia karena menentang ketidaktaatan, ya. Dalam ketidaktaatannya karena menentang, menolak Injil, kasih karunia. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak takut akan Tuhan dan mereka berbuat semau-maunya, bahkan mengadakan kelaliman dan sebagainya. Satu kali someday, ya, murka Tuhan itu akan dinyatakan. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya hari itu, ya. Nah, kita akan lihat apa yang ditulis oleh Jonathan Edwards, seorang penginjil di abad yang ke-18. Ya, ia seorang penginjil penunggang kuda yang luar biasa. Nah, kita akan lihat apa quote-nya, apa pernyataannya dari Jonathan Edwards ini. Dikatakan, kemarahan Tuhan membakar, melawan mereka, ya. Karena bukan Tuhan tidak membiarkan mereka tidak tidur, saudara, ya. Dikatakan sebuah lubang, the pit is prepared, ya, sebuah lubang yang gelap, yang nanti dalamnya ada api yang menyala-nyala. The pit is prepared, the fire is made ready, ya. Dikatakan lubang api itu telah disiapkan, sudah ada, sudah siap. The furnace, katanya, is now hot. Permukaannya itu sekarang panas, ya, ready to receive them.
siap untuk menerima mereka-mereka yang menentang Injil itu. The flame, nyalanya, do now rage and glow. Ya, nyalanya itu sekarang sedang ya marah dan bernyala-nyala, kata Jonathan Edwards. Saudara, apakah saudara tidak takut ya kalau saudara dibawa masuk ke sana? Ini mengerikan. Jangan sampai kita masuk ke sana. Tetapi marilah kita yang sudah dibenarkan dulu dan sekarang dibenarkan by faith, ya oleh justified by faith, kita mau tetap hidup di dalam kasih karunia ini. Ini yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Roma, bahwa kalau mereka menentang Injil, satu kali murka Tuhan akan turun kepada mereka. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudari yang ada di gereja kita ini telah menerima kasih karunia Tuhan, kita tidak akan menerima murka Tuhan. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 ayat yang terakhir, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Haleluya. Saudara, inilah ekspresi dari orang-orang yang akan menghadapi murka itu. Sampai katakan biar gunung-gunung itu menimpa. Saudara bisa melihat mengenai orang yang tertimbun karena longsor, ya, hanya tanah yang sedikit, saudara. Ini mereka mengatakan kepada gunung-gunung, ya, batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami, karena luar biasa hari itu terjadi. Dan saudara, mereka dikatakan runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami, karena dahsyatnya hari itu, ya, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba Allah itu. Tetapi syukurlah kita punya keuntungan, yaitu kita yang telah dibenarkan itu, kita tidak akan menerima murka Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan ulang sejenak mengenai hal keuntungan kita sebagai orang yang dibenarkan, yaitu hidup dalam peace, dalam damai sejahtera. Kita menerima kemuliaan, the glory of God. Dan kemudian dikatakan kita akan sanggup menderita pada waktu kita diizinkan mendapat tekanan karena iman. Puji Tuhan. Dan yang selanjutnya disebutkan diluputkan dari murka Tuhan. Haleluya. Inilah keuntungan bagi saya dan saudara. Marilah kita pelihara iman kita, ya, karena kita telah dan sedang diselamatkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Tuhan. Kami telah diselamatkan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan supaya kami dapat mempertahankan iman dan finish strong sampai pada akhirnya. Berkati sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong apabila hati-hati mereka disentuh oleh kuasa firman-Mu, dan mereka datang kepadamu dan mengatakan, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni, pulihkan dan baharui mereka dengan roh yang menyala-nyala, sehingga mereka on fire, mereka bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sidang jemaat-Mu di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, saya Joshua Deon akan menyampaikan pengumuman GPPK Semarang seminggu ke depan. Pengumuman pertama, kita mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID. Oleh sebab itu, kegiatan tengah minggu gereja diadakan secara online, baik pemuritan maupun komsel. Pengumuman kedua, pre-marriage atau pernikahan kudus ulang bagi Bapak Ibu yang menikah secara bukan Kristiani akan dilakukan gereja tanggal 27 Maret, hari Minggu.
Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa melalui Bapak Aris melalui kontak tertera di video ini. Mari mendukung gerakan misi gereja kita secara doa dan dana, karena gereja akan membuka cabang di Jalan Yosudarso. Jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan misi ini dapat memberikan transfer dana dengan keterangan Gereja Yosudarso. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan secara langsung dapat memberikan dalam amplop yang sudah tersedia di gereja dengan tulisan atau catatan Gereja Yosudarso. Dukungan Bapak Ibu sekalian sangat membantu pekerjaan Tuhan memperluas penjangkauan jiwa di Kota Semarang. Kebaktian Youth mengundang semua anak muda dan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak masih sekolah SMP, SMA hingga kuliah untuk bergabung dalam ibadah Youth hari Sabtu pukul 18 WIB. Namun ibadah ini berlangsung secara online melalui Zoom. Ibadah minggu depan masih dilakukan secara online. Sembari kita berdoa untuk kota kita sehingga COVID-19 varian baru ini cepat selesai supaya kita bisa beribadah secara langsung atau onsite. Pukul 8 pagi di channel YouTube GPPK Semarang. Demikian pengumuman pada minggu ini. Tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesetiaannya untuk beribadah via virtual pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menyudahi ibadah ini, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah secara virtual ini. Tuhan, tolonglah kami, peganglah tangan kami, lindungilah kami dari virus-virus yang jahat yang ada di sekitar kami. Biar kami dilindungi roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan kumpulkan kami kembali di minggu depan secara virtual sampai kami melihat virus ini kembali melanda dan kami boleh kembali beribadah secara hybrid, ya, baik secara onsite maupun secara online. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, pendidikan kami, dan kebutuhan-kebutuhan kami. We depend on you Jesus. Kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Maka dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah kemuliaan
kasih.